Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Memperbanyak harta menyelewengkan kamu sampai kamu mengunjungi kubur. Tidak, kamu segera akan mengetahui. Sekali lagi, tidak, kamu segera akan mengetahui. Tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan keyakinan ilmu, niscaya kamu akan melihat neraka. Lalu kamu akan melihat itu dengan keyakinan penglihatan. Lalu pada hari itu kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Surat Al-Takatsur ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ayat-ayat itu mengisyaratkan bahwa keyakinan ada 3 macam, yakni yang pertama adalah keyakinan ilmu atau ilmu yakin yang dicapai dengan ilmu atau pikiran. Sebagai ilustrasi, jika di kejauhan seseorang melihat ada asap yang mengepul, kemudian orang itu berpikir dan memerankan akal atau menggunakan akalnya sehingga ia mengerti dan meyakini bahwa di tempat itu tentunya ada api. Yang kedua, yang disebut ainul yakin atau keyakinan berdasarkan penglihatan atau panca inderanya sendiri. Misalnya, jika seseorang melihat api di suatu tempat dengan mata kepalanya sendiri, sehingga ia yakin bahwa di situ ada api, kemudian meningkat kepada yang namanya hakul yakin atau keyakinan yang dicapai karena mengalami sendiri. Misalnya seorang yang menyentuhkan tangannya pada api yang menyala, dia merasakan panas dan terbakar tangannya sehingga ia menjadi sangat yakin adanya api itu. Singkatnya, 3 macam tingkatan keyakinan itu adalah yang pertama ilmu yakin, tingkatan yang kedua adalah ainul yakin, dan tingkatan yang ketiga atau puncak keyakinan yang bisa disebut sebagai hakul yakin. Jadi ketiga keyakinan ini di dalam ayat itu Allah Ta'ala juga memberitahukan bahwa seluruh ketenteraman manusia terletak kepada kedekatan dan kecintaannya dengan Allah Ta'ala. Apabila manusia putus tali hubungannya dengan Allah Ta'ala, inilah kehidupan yang disebut jahanam atau neraka. Pada akhirnya setiap orang akan menyadari kehidupan jahanam itu, sekalipun mereka menyadarinya pada waktu setelah mati.
meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan harta dan kemewahan dunia. Berikutnya, di tempat lain di dalam Quran suci Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan orang yang takut di hadapan Tuhannya akan mendapat 2 surga. Surat Ar-Rahman surat 55 ayatnya 46. Jelasnya, barang siapa mendekat di hadapan Allah dan memuliakannya serta merasa takut bahwa pada suatu hari pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, lalu ia meninggalkan perbuatan dosa, ia akan mendapatkan 2 surga. Yang pertama, dia akan mendapatkan kehidupan surgawi di dunia ini. Akan terjadi satu perubahan suci di dalam kehidupannya, dan Allah Ta'ala yang akan menanggung serta mencukupi kehidupannya. Yang kedua, dia akan memperoleh surga yang abadi setelah ia mati. Jadi manusia memperoleh 2 surga karena dia takut kepada Allah Ta'ala dan lebih mengutamakan Allah Ta'ala daripada hal-hal duniawi serta dorongan nafsu. Selanjutnya di dalam Quran suci surat Al-Insan surat 76 ayatnya 4 dan 6, dan Al-Insan surat 76 ayatnya 17 dan 18, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang intinya kami telah menyiapkan rantai belenggu pada leher dan nyala api di dalam hati bagi orang-orang kafir yang tidak punya rasa cinta kepada kami, yang senantiasa terpaku pada urusan duniawi. Kecintaan pada dunia membuat kakinya terikat rantai. Keingkarannya kepada Allah Ta'ala membuat belenggu pada lehernya, sehingga ia tidak mampu mengangkat kepala dan tidak mampu melihat ke atas. Ia selalu menunduk ke arah dunia. Hasratnya yang menggebu-gebu pada dunia setiap waktu membuat nyala api di dalam hatinya. Sedangkan orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, mereka senantiasa minum minuman yang mengandung kapur barus, yang mendapat atau yang dapat mengerem kecintaan terhadap dunia. Minuman itu dapat pula melenyapkan kehausan terhadap barang-barang duniawi. Ada satu sumber minuman yang mengandung kapur barus yang disediakan untuk mereka. Sumber itu berupa sungai yang mengalirkan minuman dengan deras dan melimpah ruah, sehingga orang-orang yang kehausan, baik yang dari dekat maupun yang dari jauh, mendatangi sumber itu. Setelah orang-orang tulus mendatangi sumber yang berupa sungai, sehingga kekuatan iman bertambah dan kecintaan mereka pada ilahi semakin meningkat, barulah kemudian mereka diberi minuman lain yang dinamakan minuman jahe.
Pertama-tama mereka minum minuman kapur barus atau kofur yang manfaatnya hanya untuk mengerem kecintaan hati terhadap duniawi. Namun sesudah itu mereka juga memerlukan satu macam minuman panas agar kehangatan cinta mereka kepada Allah Ta'ala semakin bertambah-tambah. Minuman itu dinamakan minuman jahe atau salsabila. Sumber minuman itu dinamakan salsabila, yang artinya tanyakanlah jalan Tuhan. Demikian kajian dari Kyai Haji Yatimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.